Oke, mulai. Baik, selamat sore. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Julfi Damar. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai materi menjelajah dunia pustaka yang di dalamnya saya akan memberikan sebuah resensi dari buku. Yang pertama-tama teman-teman, sebelum kita meresensi atau mengulas sebuah buku, yang kita harus ketahui apa sih yang dimaksud dengan ulasan itu sendiri. Jadi, ulasan buku merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas tersebut. Selanjutnya, teks ulasan itu sendiri memiliki struktur yang terdiri dari identitas atau opsional, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan yang terakhir adalah rangkuman. Nah, teman-teman dan Enci, pada kesempatan ini saya akan mengulas dan meresensi sebuah buku, di mana buku ini saya berikan simbol buku 1 atau buku pertama. Adapun identitas buku dari buku ini adalah judulnya Pengantar Akuntansi, yang ditulis oleh Stephen dari SEMSA, yang diterbitkan oleh CV Andi Office anggota IKPI, yang diterbitkan pada tahun 2016 dengan buku 414 halaman menggunakan bahasa Indonesia dengan warna campur yaitu warna silver. Pada tahap yang kedua yaitu orientasi. Nah, teman-teman, buku ini ditulis oleh Saiful Bahari, SEMSA, seorang dosen program studi S1 akuntansi di Universitas Madura. Beliau sudah beberapa kali mengeluarkan buku standar nasional, salah satunya buku pengantar akuntansi ini, teman-teman. Nah, buku ini juga merupakan pengembangan dari hasil pendidikan akuntansi beliau, yang mana ia telah meraih gelar S2 di Madura. Nah, buku ini sangatlah berguna dan perlu dimiliki oleh pengajar maupun pelajar karena materi yang dibahas sangatlah luas. Selanjutnya, pada tahapan yang ketiga, yaitu tafsiran isi buku. Enci dan teman-teman, buku ini memaparkan tentang pengantar akuntansi, di mana pada bab 1 diangkat judul ruang lingkup akuntansi yang menjelaskan bahwa akuntansi adalah segmen catatan, penggolongan, pengekitaran, dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis, dari segi sisi, dan berdasarkan standar yang diakui umum. Pada bab ini, penulis juga mengangkat berbagai materi seperti 7 pemakai informasi akuntansi, 4 profesi akuntansi, 8 prinsip akuntansi, 3 jenis perusahaan, 6 bentuk perusahaan standar akuntansi keuangan atau SAK, tujuan SAK, 4 jenis SAK, dan persamaan akuntansi, serta teman-teman dan Enci pada setiap materi yang dijelaskan dilengkapi pula dengan latihan-latihan soal yang mana dapat menguji para pembaca. Nah, pada kesempatan ini juga saya akan membandingkan antara buku utama dengan buku pilihan kedua, di mana pada buku pilihan kedua ini masih dengan judul yang sama, yaitu Pengantar Akuntansi, yang disusun oleh Dr. Andi Hanggara MPD, yang diterbitkan oleh CV Jakat Publishing Surabaya pada tahun 2019, dengan menggunakan bahasa Indonesia, yang ketebalan bukunya yaitu 101 halaman, dan memuat 6 bab materi. Selanjutnya teman-teman dan Enci, jika membandingkan kedua buku ini, maka buku ini sama-sama membahas mengenai akuntansi, yang di dalamnya terdapat berbagai dasar akuntansi yang dapat membantu para pelajar dalam memahami dunia akuntan. Nah, namun sayangnya pada buku kedua ini tidak memiliki atau menjelaskan beberapa materi yang ada pada buku pertama, yaitu buku ini tidak menjelaskan mengenai standar akuntansi keuangan, tujuan dan jenis akuntansi. Bahkan buku ini juga tidak memberikan pengertian mengenai siklus akuntansi, tidak membahas mengenai akuntansi perusahaan dagang maupun manufaktur, serta buku ini juga tidak dilengkapi dengan latihan soal. Nah, kemudian pada tahapan yang keempat, yaitu tahapan evaluasi. Yang pertama, kelebihan dari buku pertama atau buku utama yaitu setiap materi dijelaskan secara luas dan disusun dengan kalimat-kalimat yang mudah dipahami, dan pada buku ini memuat beberapa materi yang jarang sekali dibahas secara bersamaan pada buku lain. Misalnya mengenai standar akuntansi keuangan atau SAK,
yang dibahas sekaligus dengan persamaan akuntansi dan dilengkapi dengan berbagai latihan soal pada setiap materi yang dipaparkan. Serta buku ini diberikan sampul yang menarik perhatian para pembaca. Sedangkan keunggulan dari buku yang kedua atau buku pembanding, yaitu isi bukunya lebih mudah dipahami, baik dari segi sistematika penulisan maupun pemaparan materi, karena dijelaskan menggunakan metode pencatatan sederhana pada siklus akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Nah, dan teman-teman, dibalik dari kelebihan dari kedua buku tersebut, tersirat pula kekurangannya, di mana pada buku pertama, yaitu karena materi yang dipaparkan itu sangat luas, maka hal itu membuat buku ini kurang tepat digunakan jika digunakan oleh pemula akuntan. Nah, sedangkan kekurangan dari buku yang kedua, yaitu buku ini tidak dilengkapi dengan latihan soal, serta pemilihan desain pada sampul buku kurang menarik para pembaca, karena latar sampul yang digunakan kurang sesuai dengan isi buku yang dipaparkan. Nah, dan teman-teman, kita sampai pada tahapan yang terakhir, yaitu rangkuman. Kedua buku pengantar akuntansi yang saya ulas ini sangat berguna bagi pelajar maupun para pengajar akuntan, karena dapat digunakan sebagai titik tolak dalam mempelajari dan mendapatkan informasi, serta berbagai contoh pencatatan akuntansi. Sehingga buku ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk belajar dan mengajar lebih dalam lagi mengenai akuntansi itu sendiri. Pada akhirnya, upaya kedua penulis ini sangatlah luar biasa dan patut diapresiasi serta diacungkan jempol. Sekian dari saya, mengingat pepatah yang mengatakan tak ada gading yang tak rata, maka seperti pula saya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Jevi, luar biasa ya, bisa mempresentasikan dengan dalam bentuk PPT. Boleh kembali ke screen yang pertama? Boleh ke screen yang pertama, Jevi? Ya, Yosef minta tolong. Oh Yosef, sorry Yosef. Iya, boleh Yosef.